Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan, kebajikan, masih dengan moto prinsip yang sama. Bagiannya diri ini bisa berbagi, semoga bisa bermanfaat untuk sesama. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di Triwede Channel di mapel penjelasan pembelian sasis ya. Pembelian sasis teknik kendaraan ringan kelas 11 sekolah menengah kejuruan. Ya, di bab propeller shaft ya. Ya, langsung aja. Propeller shaft berfungsi untuk menghubungkan, meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial atau gardan. Transmisi dipasang pada rangka, sedangkan diferensial dipasang pada axle yang ditunjang oleh pegas. Maka untuk meneruskan menghubungkan tenaga putar, kita membutuhkan sebuah elemen ya yang kita kenal dengan poros penggerak atau propeller shaft. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini transmisi diferensial ya, untuk bisa meneruskan tenaga putar dan tenaga gaya puntirnya kita membutuhkan propeller shaft ya. Universal joint untuk memungkinkan terjadi perpindahan tenaga dengan lembut tanpa ya, masih ini sambung yang ditunjang oleh pegas universal joint ya, tanpa dipengaruhi oleh perubahan sudut. Ya, nanti penjelasan tentang komponen-komponennya ada di slide berikutnya. Oke. Langsung ke konstruksi dan fungsi ya. Ada dua jenis propeller shaft tipe 2 joint ya. Ini secara umum. Secara umum itu seperti ini konstruksinya. Bagian-bagiannya ada sleeve yoke. Ini yang terhubung dengan poros output transmisi ya. Output shaft transmisi. Ini yang berbentuk plus disebut universal joint ya. Ini batang propeller shaftnya terdapat balance wake, terus ada universal joint juga, dan flank yoke yang terhubung dengan diferensial ya. Untuk tipe 3 jointnya seperti ini gambarnya ya. Oke, universal joint terbagi dua, yaitu Hooks joint dan flexible joint ya. Untuk Hooks joint bagian-bagiannya ada spider, sleeve joint ya, yoke, bearing cup, snap ring, dan yoke-nya sendiri ya. Hooks joint ada dua macam, yaitu solid bearing cup dapat dibongkar dan shell bearing cup tidak dapat dibongkar. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Flexible joint ya. Flexible joint terdiri dari karet kopling yang keras yang diletakkan di antara dua yoke berbentuk kaki 3 ya. Yang flexible jointnya. Oke, slide berikutnya ada konstanta velocity joint ya. Keuntungannya dapat memindahkan putaran dan momen lebih lembut dibandingkan yoke jointnya. Oke. Center bearing, ini gambar daripada center bearingnya. Ada rubber bushing bearingnya, front propeller shaft dan rear propeller shaft ya. Jadi bagian depan dari propeller shaft, ini propeller shaft bagian belakang dihubungkan dengan sebuah center bearingnya ya. Ini rubber bushing ya, berfungsi untuk mencegah getaran sampai ke bodi kendaraan, sehingga bunyi dari propeller shaft pada kecepatan tinggi dapat dikurangi. Oke. Komponen pada propeller shaft ya. Komponen pertamanya sleeve yoke. Sleeve yoke terhubung dengan tadi output shaft transmisi. Pada bagian ujung depan dari sleeve yoke ini terdapat sebuah poros yang di bagian dalamnya terdapat spline bergerigi yang akan mengikat dengan output shaft transmisi ya. Secara fungsinya, sleeve yoke ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penghubung antara output shaft transmisi dengan drive shaft melalui front universal joint ya. Jadi sebagai penghubung output transmisi dan badan atau batang propeller shaftnya. Yang kedua, sebagai tempat bergesernya propeller shaft agar bisa memanjang, memendek saat terjadi perubahan jarak akibat perubahan sudut pada roda dan gardan.
Komponen yang kedua, universal join, ya. Universal join disebut juga cross join, join couple, banyak ya nama-namanya, ya, dan berbentuk tambah atau plus. Secara fungsi, universal join memiliki dua fungsi utama, ya, yaitu sebagai penghubung antara sleeve yoke dengan drive shaft batang propellernya, dan sebagai komponen yang memungkinkan poros propeller tetap berputar saat terjadi perubahan sudut antara gardan dengan transmisi, ya. Jadi perlu diingat, posisi daripada transmisi dengan gardan itu lebih tinggi dari transmisinya, ya. Maka di sini dibutuhkan sebuah komponen di propeller shaft, yaitu universal join. Jadi memungkinkan poros propeller shaft tetap berputar saat terjadi perubahan sudut antara gardan dan transmisinya. Maka dengan adanya universal join, maka poros propeller dapat bergerak ke beberapa arah sudut sambil terus berputar untuk mengimbangi perubahan ketinggian saat melewati jalan tidak rata, ya. Komponen ketiga, drive shaft batang propeller. Secara umum fungsi dari drive shaft adalah bagian yang akan meneruskan gaya puntir, ya, meneruskan gaya puntir dan putaran dari transmisi menuju ke poros garda. Ya, ini komponen utamanya, ya, secara umum adalah meneruskan gaya puntir dan putaran. Oke. Batang propeller berbentuk seperti tabung memanjang, terbuat dari bahan besi yang pada bagian ujungnya dibuat kosong. Oke, ya. Terus komponen yang keempat, flank yoke, ya. Flank yoke berfungsi penghubung antara drive shaft dengan poros gardan melalui rear universal join, ya. Komponen kelima, center bearing, ya. Center bearing pada propeller shaft umumnya hanya ada pada propeller shaft 3 join atau lebih, ya. Jadi kalau untuk menemukan center bearing itu pada propeller shaft yang tipe joinnya ada 3 atau lebih. Kalau di 2 join, ya, itu tidak ada center bearingnya. Fungsi secara umum center bearing ada 4, yaitu sebagai penghubung antara dua poros propeller shaft, menjaga putaran poros propeller tetap stabil dan lurus, mengurangi beban puntir pada batang propeller, meredam getaran yang terjadi saat batang propeller berputar, ya. Terima kasih pembeli atas perhatiannya di mapel pemeliharaan sasis teknik kendaraan ringan. Nanti di deskripsinya kami akan mencantumkan linknya untuk file ininya, ya, file apa, power slide-nya, ya, PowerPoint-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.